Sama, makanya kita sudah tegaskan dari awal jangan masuk ke fakta persidangan. Yang saudara sebutkan tadi itu juga sudah masuk dari pembuktian yang akan ditunjukkan seperti itu. Baik. Ahli ini tadi juga sudah menerangkan, walaupun saudara tadi mengilustrasikannya itu sebenarnya adalah fakta persidangan itu, ya. Cuma saya tahan-tahan saja bicaranya tadi. Ya. Siap yang mulia. Baik yang mulia. Yang situ tidak bisa itu, gitu ya? Ya, betul ya, Pak. Ya. Baik yang mulia, bila tidak berkenan tidak ada masalah yang mulia. Dilanjutkan rekan kami. Saya lanjutkan yang mulia. Saudara ahli, saya mau bertanya, apa pendapat ahli tentang kesesatan di dalam tindak pidana? Salah satunya yaitu adanya error faksi. Menurut ahli, apa pengertian dari error faksi ini? Baik, yang mulia saya jelaskan. Jadi ada istilah error faksi atau sesat dalam fakta dan juga error juris sesat dalam hukum, yang mana kedua ajas ini merupakan salah satu selain yang diatur dalam KUHP merupakan alasan penghilang tindak pidana penghapus pidana, juga ada secara ilmu pengetahuan ada yang namanya error faksi maupun error juris menjadi salah satu juga penghapus tindak pidana itu sendiri. Error faksi itu terjadi apabila misalnya seseorang melakukan suatu perbuatan di mana perbuatan itu dilakukan dengan suatu fakta yang tidak sebenarnya. Tidak sebenarnya diberikan fakta itu, lalu dia melakukan seolah-olah fakta itu benar. Akhirnya dia menjadi salah. Dan salah itu menjadi tidak pidana. Apakah dalam keadaan demikian bisa dimintakan pertanggungjawaban? Tentu tidak. Karena dia melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan karena dia dibohongi oleh suatu informasi yang diberikan tadi. Begitu juga error juris. Error juris itu sesat hukum maksud saya. Bahwa dalam hal tertentu, bahwa seseorang mengatakan bahwa hukumnya adalah seperti ini. Lalu orang itu melakukan sesuai dengan yang disampaikannya, bahwa hukum demikian, ternyata salah. Apakah orang itu bisa dipertanggungjawabkan? Tentu tidak, karena dia salah mengerti soal hukum itu. Sehingga unsur dengan maksud untuk melakukan unsur pidana tidak terpenuhi. Demikian sedikit penjelasan yang mulia. Saya lanjutkan saudara ahli, terima kasih. Apakah error faksi ini dapat menjadi alasan sebagai penghapus sebuah kesalahan di dalam tindak pidana? Seperti tadi sudah saya jelaskan seperti itu antara lain juga selain yang sudah ditentukan dalam KUHP itu mulai 44 sampai 8 dan seterusnya. Itu juga dalam ilmu pengetahuan diterima sebagai alasan. Oke. Mengenai penjelasan ahli tadi mengenai error faksi dan error juris, apakah itu juga termasuk bagian dari unsur-unsur yang dimaksud di dalam pasal 51 ayat 1 ataupun ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Bagaimana menurut ahli? Tentu saja hal yang berbeda, hal yang berbeda. Kalau di dalam pasal 55 itu W1 jelas-jelas semua bahwa itu memang perintah dari karena kedudukannya, dan karena kedudukan dia memiliki fungsi untuk itu. Lalu yang diperintah juga karena kedudukannya, lalu dia mempunyai fungsi untuk melaksanakan perintah itu. Dan itu adalah dua hal yang berbeda dengan apa yang dimaksud dengan error faksi tersebut. Demikian yang mulia. Ya. Bagaimana ketika perintah itu dijalankan berdasarkan dengan dasar ataupun alasan yang sesat? Apakah itu termasuk juga error faksi? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa informasi yang diberikan kepada seseorang sehingga orang itu melakukan perbuatan yang ternyata melanggar hukum, ternyata apa yang diberikannya, informasi yang diberikan adalah tidak benar, itu termasuk dalam arti sesat dalam fakta. Demikian yang mulia. Saya lanjut mengenai pasal 55 KUHP, saudara ahli. Bagaimana pendapat ahli mengenai bentuk dari pasal 55 ini? Maksud saya, apabila ada pihak yang menyuruh melakukan, ya, itu menyampaikan bahwa orang yang disuruh itu bukan A tapi B. Tapi ternyata ada pihak yang menyatakan bahwa dia bersama-sama dengan A.
Jadi kekuatannya ini 1:1, ibaratnya seperti ada kesaksian cuma satu orang terhadap suatu tindak pidana. Itu bagaimana menurut ahli? Apakah satu saksi ini bisa disebut sebagai salah satu alat bukti yang dimaksud dalam KUHP atau bagaimana? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau untuk menilai itu saya pikir sudah merupakan ranahnya dari majelis ya. Apakah saksi jumlah sesuai dengan syarat minimum dari pemidanaan itu sudah terpenuhi atau tidak. Jadi saya pikir saya tidak bisa memberikan komentar itu. Ada saya cukup yang mulia. Itu ada hubungannya antara atasan dengan bawahan. Baik. Kemudian saya melanjutkan dengan pasal 55 dan hubungannya dengan ancaman tadi. Mungkin memang sudah jelas kalau ancaman dapat menghilangkan dasar pemidanaan. Dan pasal 55 tadi apabila ada sesat fakta tentu pelaku atau penerima perintah menjadi tidak dapat dipidana. Tadi ahli menyatakan demikian, benar. Benar begitu ahli tadi ya? Oh, masih pernyataan aja, masih. Ya, saya pikir demikian. Benar. Berarti kalau tidak ada, apakah berarti dengan adanya ancaman tersebut, walaupun diketahui niat dari pemberi perintah, berarti pertanggungjawaban pidana dari pelaku itu juga menjadi hapus, menjadi hilang? Ya, baik. Bisa dijelaskan? Jadi soal pilihan tentu tetap ada dalam hal ini ya. Dalam walaupun tekanan dari besar tadi, tetap pilihan ada. Bahwa pilihan itu tentu bisa diperhitungkan seimbang antara yang diperintah harus melakukan tindak pidana atau dia untuk tidak melakukan hal yang tadi itu. Jadi itu tergantung kepada orang itu sendiri untuk menilainya. Berarti yang harus diperiksa lebih ke subjektivitas dari pelaku atau penerima perintah tersebut gitu. Ya, tetap itu walaupun tetap ada ukuran-ukuran objektif, walaupun itu tetap tergantung si subjektivitas dari orang yang menerima perintah itu. Baik. Kemudian saya mau menanyakan mengenai pasal 221 dari KUHP. Kalau saya baca unsurnya dari pasal tersebut, maka pertama diawali dengan subjek hukum, yaitu barang siapa, kemudian ada unsur dengan sengaja, kemudian ada unsur tindakan apa yang dilakukan terhadap objek apa. Nah, pertanyaan saya fokus kepada objek apa yang masuk dalam pasal 221. Objek apa yang saya maksud adalah disebutkan di sini, benda-benda terhadap mana, atau dengan mana kejahatan dilakukan, atau bekas-bekas kejahatan lainnya. Dapat saudara ahli jelaskan bagian objek tersebut? Ya, secara keseluruhan bahwa objek-objek yang dimaksud itu adalah yang bertujuan, yang segala objek yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Demikian. Berarti harus ada hubungan dengan tindak pidana dasarnya artinya. Ya. Apabila melakukan pencurian, maka bisa menggunakan kunci palsu. Apabila melakukan perusakan pintu, berarti objek tersebut yang harus disembunyikan, alat untuk melakukan pencurian tersebut. Benar begitu bukan? Demikian. Demikian. Artinya kalau benda yang disembunyikan tersebut tidak ada hubungannya dengan tindak pidana kejahatan, apakah pasal 221 KUHP ini masih berlaku? Oh ya, tidak itu yang masalah. Tidak harus yang berhubungan. Harus berhubungan langsung ya. Ya. Terima kasih. Kemudian pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Menurut ahli, apakah tindakan mengkopi dokumen, menyalin dokumen, termasuk dalam unsur pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE? Ya, nah di dalam 32 itu antara lain merusak, mentransmisikan, memindahkan gitu ya. Apabila perbuatan mengkopi dari suatu sistem elektronik lalu diambil oleh Pemirsa, demikianlah breaking news sidang Sambo, dalam hal ini sidang perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan Kabar Petang bersama Tisa Noveni dan Andromeda Mercury. Sampai jumpa.